Ya karena gini, kalau gua ngaduin yang CR bukannya nggak berani gua aduin. Dia 3, gua sendiri. Dan juga mungkin bisa kalah gue. Resikonya gua kena. Nggak banyak cewek setiap gua sebut nama gua gitu Pardo gitu. Dia bilang ke gue, "Oh, lo yang namanya Pardo gitu." Yang lain dia mundur semua, berat. Mundur. Gua udah. Ya mungkin karena ya dia memang cakep kan ya. Iya. Terus tau nggak? Dia ngeduain gue sama cowok 6. Anjir. Strategi gue emang nggak ngaduin ke dia karena dia tiga orang, gue sendiri gitu. Gue terima dia ngeduain gue. Gue penting lu sayang sama gue, cewek cakep. Jadi gue nggak kena cakep, gue mau diduain. Wah gitu begini deh arahnya gue langsung balik badan. Otomatis panik tuh bang. Langsung jadi tuh gue ngeliat wah gila CR nih, yang CR tuh 3 orang tuh. Di depan abang tuh ya? Di depan gue 3 orang. Gue nggak mikirin lagi dia anak Jawa 6, gue anak DKI enggak. Gue mikirin gue berdua adalah orang di 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue Eman Sterok kembali menyapa pemirsa di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Amin. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah nih aneh bisa duduk bareng dengan salah satu kalau dibilang pangeran bang ya. Pangeran dan mogot. Bang Pardo yang mempunyai segudang kisah semasa sekolah. Lalu bagaimana sepak terjang beliau? Kita langsung tanya-tanya dengan beliau. Bang, gimana kabar? Puji Tuhan, sehat. Masya Allah, cakep. Bang, berbicara sekolah nih bang ya, kan banyak sekolah di Jakarta nih bang. Dan abang nih unik nih, karena abang sempet bersekolah di 3 sekolah bang. Iya. Salah satunya ada Bahriwan, Poncol, DKI bang. Iya. Mungkin abang bisa memberikan sedikit cerita bagaimana di Bahriwan, Poncol, dan DKI. Oke, sebelumnya kenalan saya salam dulu ya. Oh, boleh, siap. Subscribernya Sterok. Eman Sterok. Oke. Ya kenalan dulu ya. Jadi nama gua Suwandi Pardomuan nama aslinya, tapi dikenal orang manggilnya Pardo dari nama tengah juga ya. Oke, gua lulusnya dari 1 DKI 715 ya, jalur dan mogot. Ya. Oke, pertanyaan lu gimana Kisah 3 di antara sekolah itu tuh bang, dari Bahriwan, Poncol, dan 1 DKI. Oke. Ya semuanya punya kenangan manis, punya cerita masing-masing di setiap sekolah yang gue jalanin, baik dari Bahriwan, Poncol, 1 DKI. Jadi di Bahriwan dulu memang salah nyebur. Iya, karena memang ya dari orang tua pengennya ke situ. Waktu tuntutannya bos pengennya gue jadi polisi. Gitu, jadi pengen polisi, makanya di Bahriwan kan kebetulan semi militer, pelayaran, anak laut 45. Jadi di situ didikannya semi militer, memang arahnya untuk jadi polisi atau angkatan lebih mudah. Tapi ya begitu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, ternyata sekolah ribut juga, sekolah tawuran. Ya, tapi gue di situ belajar diasah mental di jalanan ya. Terus udah gitu memang jaraknya lumayan jauh man. Dari Cengkareng tempat tinggal gue ke Pulau Gadung sono itu masuk jam 7 pagi. Jadi gue harus jam 5 pagi minimal harus berangkat. Tapi ya begitu akhirnya stop di jalan karena nggak pernah sekolah ya. Akhirnya nyokap gue minta ke gue sekolah lah yang bener, gimana ya terserah. Akhirnya gue milih waktu itu Poncol. Karena di Poncol gue tertarik di Poncol ini karena gue ngelihat sewaktu gue di sekolah di Bahriwan anak Poncol tuh dikit tapi santer namanya. Di zaman gue dulu tuh ya, waktu gue masih di Bahriwan ada histori yang bikin gue tertarik dengan Poncol itu. Katanya setiap ulang tahun itu pasti nyarinya kuping. Itu mitos yang terdengar tuh bang. Iya, gue yakin deh anak-anak zaman-zamanan gue pasti tahu kisah itu gitu. Makanya di situ bikin gue tertarik dengan Poncol sedikit tapi menggigit. Akhirnya boleh nih gue kesini gitu, karena memang dengan gue pikir gue di Poncol bisa dapat nama gitu dulu ya kan. Nah kemudian ternyata di Poncol
apa namanya di jalur dan Mogot ya. Dulu kan ada poncolnya, ada anak Setka ya, ada poncol anak 30-nya ya, ada Setka, ada dan Mogot anak Cengkareng. Jadi anak Cengkarengnya ini ya terkhusus gua lah zamannya waktu itu kan, karena gua mainin sama anak DKI. Zamannya itu emang anak Cengkarengnya juga banyak kan teman-teman anak budut. Makanya gue lihat beberapa orang cerita poncol nih kayak bunglon. Bunglon tuh dalam artian kadang ribut sama budut. Kadang ribut sama Jawa. Ada juga yang nggak ribut sama Jawa. Gitu. Memang ya ada poncol yang kayak gua emang anak poncol, tapi dari guanya ngeributin Jawa, tapi anak setkanya enggak gitu kan. Jadi ya akhirnya di poncol gue ngeributin Jawa, kemudian gue dicariin sama anak Jawa. Bukan dicariin, artinya udah di marking. Udah di marking. Udah dikenalin ya. Terus udah gitu, tapi poncol kan harus ujian praktek di Jawa. Akhirnya gue mikir, gue kalau bisa terusin di sini lewat nih, gue bilang pasti. Karena tahunan sebelumnya, 2 tahun sebelum gue gitu ada abangan gue tuh namanya Ipon, anak sini juga, anak Kosambi. Di paprak waktu PKL. Waktu praktek gitu. Karena dia ternyata kayak gue juga ngeributin Jawa, dia ngikut DKI. Terus akhirnya udahlah gue pindah aja lah ke DKI, gue pindah DKI. Akhirnya sampai gue lulus, gue kelas 2 lagi di DKI. Akhirnya gue lulus di DKI. Kalau dari 3 yang gue pilih sekolah nih, yang artinya yang punya kesan atau memori yang manis buat gue, ya semuanya punya kenangan tersendiri. Tapi yang gue lihat sih ya tetap satu DKI lah. Satu DKI di jiwa dan raga gue. Salam satu DKI. Salam satu DKI. Nah Bang, sedikit saya akan mengulas kembali ke belakang. Di masa waktu Abang sekolah di Poncol berapa banyak Bang? Karena kan dikit Bang setahuan itu. Iya. Berapa banyak Bang? Waktu zamannya gue, waktu masih ada teman-teman gue kayak almarhum Ripai, si almarhum Fendi anak angkatan gue, terus si Aping, terus gue, terus ada anak Rawalele si Emon, terus ya anak kelas 2-nya di atas gue tuh ada Diki, ada si Nyora, Andi Galip. Itu udah 8 tuh ya. Kalau nggak 8. Terus ada anak kelas 3-nya ada si Jambul, ada Curut, ya paling-paling tuh ya 10 sampai 13 orang. 10 sampai 13 paling orang. Banyak tuh. Gila ya? Iya, dari 30 tuh paling banyak tuh memang segitu dah. Terus bentroknya sama budut lewat pasar baru. Lewat pasar baru, bener. Gokil. Iya, pulang ketemunya Jawa 6. Begitu kalau udah ketemu Jawa 6, nanti yang di depan pasang badan si Ripai. Kalau ketemunya anak Jawa Setka masih bisa lewat gue, walaupun gue istilahnya di Poncol sendiri ngeributin Jawa, tapi kalau udah ditahan sama si almarhum Ripai, sama anak Setkanya, sama si Pendi, sama si Aping masih bisa udah lewat. Tapi kalau misalnya ketemu di jalur sama anak 204-nya diributin sama anak. Itulah anak Poncol waktu zamanan gue ya. Kalau sama anak Setkanya, Jawa Setka masih bisa ditekel, masih ditahan sama anak Poncol Setka. Tapi kalau udah di jalur udah ketemu 204-nya ributin gitu. Gitu. Lalu Abang memutuskan pindah ke DKI nih Bang. Iya. Ada orang yang berjasa ketika Abang pindah ke DKI Bang. Jadi memang waktu gue di DKI sih memang istilahnya karena gue waktu itu udah main-main sama anak DKI kan. Jadi udah banyak kenalan lah teman-teman di DKI. Jadi waktu gue cerita-cerita kayak nongkrong-nongkrong, wah gue kayaknya, karena begitu gue di sekolah di Poncol baru tahu. Sebelum gue masuk Poncol, gue nggak pernah tahu kalau belum dapat info lah ya, belum dapat info kalau ternyata PKL di Kampung Jawa juga kan. Nah begitu gue sekolah di Poncol udah ngejalanin sekitar berapa bulan, karena gue di Poncol juga cuma setahun. Kelas 1 doang gitu. Waktu naik kelas 2 baru gue pindah ke DKI. Terus jadi gue dapet informasi, makanya gue nongkrong di tongkrongan gue ngomong, gue gimana pindah di kalau di Poncol nih begini nih masalah gue nih, gue pasti mungkin nggak lulus nih. Gitu. Ya udah pindah aja DKI. Terus gue mikir-mikir, DKI kan negeri, gue swasta gitu kan. Akhirnya apa bisa. Terus pada saat itu memang ada anak DKI, ya lupa dah siapa, gue nanyain ke adminnya gitu, bisa nggak? Ya udah. Siap. Gitu, udah lah. Akhirnya ya gue ngomong sama nyokap. Ya gitu, ada balik cerita juga, kenapa gue bisa pindah, karena pada saat itu nyokap gue waktu semester 2 ya,
atau CAU dulu gue lupa itu masih CAU atau pakai semester gue lupa. Pokoknya begitu di akhir tahunnya gue mau sekolah mau naik-naikan kelas lah, nyokap gue ngambil rapet ke sekolah, dilihat sekolahnya. Ya itulah, dilihat image sekolah dari bangunannya, dilihat ini sekolahan kok gini kata nyokap gue. Iya. Ini gue bicara padanya ya, nggak mau, bukan maksud gue mendiskriminasi atau gimana ya. Ya dari kita bisa, mungkin kalau lu pernah datang ke Rasera 66 ya, gue kan Poncol kan ada 3, gue di Rasera 66. Lu lihat ya, bangunannya dari depan gimana gitu. Nyokap gue dari situ ngeliat gerbangnya aja udah dicoret-coret. Jadi gitu dilihat, wah ini gerbangnya begini gitu kan. Image-nya gitu Bang. Iya, makanya nyokap udah lu pindah sekolah kayak gitu kan. Wah, gila, ada jalan nih gue bilang nih. Akhirnya dipindahin gue ke sono. Gue bilang, "Yaudah gue pindah sekolah sama yaudah." Akhirnya gue ngomong, "Gue mau pindah negeri aja, udah bagus mendingan negeri," kata dia. Kata nyokap tuh ya. Akhirnya dikasih gue pindah situ. Walaupun harus ngeluarin duit waktu itu gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, kan dari DKI ini kan ada Kalideres, terus yang ada lagi di JBR nih Bang. Abang di JBR ya? Gue di JBR. Ketika Abang pindah ke DKI, berapa masanya tuh Bang? Oh, itulah makanya gue ngebandingin antara DKI sama Poncol ya, berbanding terbalik banget ya. Kalau masa ya, gue bicara masa ya, kalau Poncol itu 13 udah paling banyak. 13 udah iya, paling gue banyak. udah mendeng lagi. 13 mendeng gitu. Wow, udah kayak jagoan jalanan. Bener gue rasain itu. 13 dari, kan kalau dulu zamannya gue kan istilahnya mendengnya kalau Poncol tuh dari Setka. Kalau nggak dari Grogol, anak Setka udah ngumpul di Grogol dulu baru mendeng ke sekolah dulu gitu. Oh enggak, dari sekolah ke arah Cengkareng tuh kalau rame mendeng tuh. Ributin di mana? Ributin Pejambon ributin dulu tuh ngelewatin Pejambon kan. Ribut tuh rame deh pokoknya. Seru deh kalau di Poncol memang. Akhirnya kalau misalnya lu mau tes nyali, lu kelihatan nyalinya selon apa enggak ya di Poncol kelihatan banget. Ya? Gila, terus udah gitu apa namanya, kalau begitu gue pindah DKI lihat masa segitu gimana gua enggak, wah gila, gua 13 masih jalan. 13 aja gua masih tos-tosan, apalagi gua segini banyak rakyatnya. Gue JBR aja dulu, JBR aja kalau misalnya serame-rame JBR bisa sampai 15 orang. Itu JBR doang? JBR doang, 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 waktu zamannya itu. Ada waktu gue masih kelas 2 kan ada kelas 1 gue kan, ada kelas 3 gue. Kelas 3 gue kayaknya nggak ada deh waktu gue di JBR, nggak ada. Cuman gue doang kelas 2 gitu. Tapi rame gitu, karena JBR sendiri ada anak Airutnya gitu. Kadang anak Cengkarengnya juga datang ke JBR nongkrong gitu. Belum lagi anak Kalideres, gabung lagi anak Gantung, Sahabat, sampai ke Grogol kan, rame. Jadi kalau misalnya sampai ke Grogol aja dan Mogot tuh gue rasa bisa sampai 30 sampai 40 orang. 30-40 orang, Bang? Iya, rame. Jadi apa namanya, perbandingannya satu anak Poncol bisa 10 atau mungkin enggak 10, 5 anak DKI. 5 anak DKI gitu. Nah, ketika Abang sekolah memutuskan pindah di DKI, bicara secara kultur, ada perbedaan nggak tuh Bang dengan sekolah-sekolah Abang sebelumnya? Oh, di Poncol ya, sama DKI ya itulah ya. Mungkin karena masanya Poncol sedikit ya, jadi lebih kenal apa namanya karakter satu sama lain. Kedekatan lebih dekat karena kita di sekolah ya itu aja orang-orangnya gitu. Sampai kadang gini ya, jujur ya, baru sekarang gue bilang, begitu gue lulus ya, gue sama anak-anak DKI aja suka lupa. Karena banyak rakyatnya gitu kan. Iya. Kecuali masa pada zaman itu lu menonjol lah. Ada yang dia kalau nggak selon ya ganteng. Iya. Kayak aneh dong. Jadi kelihatan kalau lu ganteng ya kelihatan, tahu nggak? Betul. Kalau nggak cantik. Ya. Paling 1-2 kan cewek ya. Iya. Tahu lah. Jadi kalau misalnya lu nggak terlalu menonjol atau lu biasa-biasa di sekolah, mungkin gue udah lupa gitu kan. Jadi kok lu kenal gak sama ini gitu kan. Kecuali anak-anak kelasan lah ya. Kalau anak kelasan kan karena memang juga di kelas ya berbagi pelajaran nih. Tahu lah kalau anak kelasan. Tapi kalau misalnya udah lu kenal gak sama anak ini, angkatan gitu, gue karena banyak. Tapi kalau anak Poncol gitu kan, begitu dulu lulus walaupun gue setahun tahu anak Basi sono, anak 41, anak 52 gitu kan, masih kenal gitu kan. Ya walaupun mungkin kalau muka masih teringat di memori gitu kan, tapi walaupun mungkin nama kadang suka lupa gitu kan. Karena udah beberapa puluh tahun, Bang. Iya, bener, sampai belasan tahun udah nggak ketemu. Tapi kalau muka pasti tahu. Walaupun mungkin ada perubahan fisik gitu, tapi tahu gitu. Oh ini dulu anak kelasan gue, oh ini di atas gue. Karena
keterdekatan batin gitu. Jadi kadang suka nongkrong bareng di kantin, kadang suka ya apapun ya di situ sekolah ya dia lagi gitu. Gitu loh, Man. Lalu bagaimana Abang membangun chemistry dengan anak DKI yang notabene kan mungkin Abang sebelumnya udah kenal nih. Ya. Ketika Abang masuk ke dalam, bagaimana Abang membangun chemistry dengan anak DKI? Ya kalau gua ya itu tadi ya, kalau gua sama anak DKI kan tadi gua bilang gua karena udah deket sama anak JBR-nya, bukan JBR, anak dan Mogotnya udah pada tahu kan. Jadi artinya ya gua bangun ya sama anak dan Mogotnya. Selama di jalur kan udah terbangun lah. Karena kita kan ya bentroknya musuhnya sama gitu, susah senang di jalur ya sama. Itu udah tahu lah ya gitu kan, anak kelas 1 2 3-nya yang istilahnya yang lumayan berani, yang solid, yang yang cuprut. Tahu lah ya. Gitu kan tahu orang-orangnya gitu. Terus kalau sama anak basis lainnya paling ya selama di sekolah aja gitu, di lingkungan sekolah ya kita sharing. Kadang ya berbagi-bagi kolek-kolekan ya kan? Berbagi kolekan. Itu artinya ya gitu. Tapi ya syukur ya gue zamannya di DKI nggak pernah lah kena kolekan gitu. Justru ya gue disuruh alumni ngolekin gitu kan. Jadi di situ tahu lah gitu kan. Oh nih bahas ini. Kadang ada yang nggak mau ngasih kan, kenalin. Oh lu bahas anak mana nih gue gitu kan. Kadang waktu gue masih baru masuk, kadang ya karena masih kelas 2 ya, masih ada takut lah. Takut dalam artian gini. Waktu gue disuruh ngolekin anak bahas lain, gue kolekin, gue takutnya gini. Oh adanya abangnya jagoan, punya nama dulu, itu yang gue takut. Iya, menjaga perasaan ke situ lah. Iya gitu, masih menghormatin alumninya gitu kan, kadang gitu. Jadi begitulah cara gue ngebangun chemistry pertemanan. Karena zamannya gue dulu di DKI ya, kayaknya anak 715 atau anak 73 sih yang memang gue perhatiin ya, artinya rakyatnya paling banyak. Sama anak Pademangan. Zamannya gua ya. Iya. Tapi setelah kesini gue lihat malah ada anak Ancol, anak Kemayoran. Kayak zaman gua mungkin ada kali ya, tapi gua nggak tahu gitu. Mungkin kalau bicara itu pemekaran kali ini. Iya mungkin gitu. Cuman kalau yang paling banyak rakyatnya ya 73 anak dan Mogot gitu. Jadi udah orangnya gua tahu gitu di sekolah. Oh ini anak 73 nih. Apalah tahu, gitu ya. Gitu. Karena paling banyak gitu. Kecuali kalau misalnya ada anak basis lain tapi dia ngebawa gitu kan. Pernah gitu. Gue kelas 2 nih, gue inget banget kelas 2. Ada anak kelas 2 dulu ngolekin. Gue kelas 2 padahal. Masih kelas 2. Gue gak ngerti maksudnya apa tuh. Kelas 2 si botak tuh kelas berapa ya, Bay? Kita kelas 2, dia kelas 1 ya. Iya, botak. Jadi gue kelas 2, terus kemudian ada anak kelas 1 kereta ya. Dikolekin sama adalah anak Kalidres yang ngolekin, ya kan. Itu anak angkatan gue juga yang ngolekin, gue nggak usah sebutin namanya deh. Terus udah gitu, gue lagi tidur di musola. Terus udah gitu, anak kelas 3-nya nih, anak kelas 3-nya kereta yang ngebawa itu kalau nggak salah si Didong namanya, Didong ya gue nyamperin gue, gue lagi tidur, do gitu. Weh, Dong, apaan dong gitu kan. Waktu itu gue masih kelas 2 tuh, dia kelas 3. Terus gitu si ini anak Kalidres ini katanya ribut tuh maksudnya bacot-bacotan lah. Bacot-bacotan sama si botak anak kelas 1 gue kata gitu. Oh iya kenapa, gue bilang gitu kan. Di anak kelas 1 gue dikolekin kata gitu. Oh, gue udah mati, gue mikir kelas 1 ya nggak apa-apa lah, ada mati gue kan kelas 1. Cuman katanya nih anak selon si botak ini gitu. Jadi artinya anak kelas 3-nya jagain lah. Jadi kalau dikolekin pun ya nggak usah semuanya. Kalau yang jago-jago yang selonnya nggak usah lah. Mungkin seperti itu dibangunnya, dibangun karakter seperti itu gitu kan. Sudah gitu, terus udah hati gue, ya lu ngapa ngadu sama gue bilang gitu kan. Dari ribut sama dia gitu kan. Gue bilang, ya begini aja dok, kata gitu. Udah kita adu nyali aja kata gitu. Anak kelas 1 gue sama dia adu nyali dia kata gitu. Sama yang ngolekin itu. Iya, gue bilang gitu. Gue mikir gue masih bingung. Lah ngapain nih ngaduin sama gue sih, gue bilang gitu. Iya. Karena gue kan istilahnya ada kelas 3 gue. Ya ngapain lu ngaduin sama gue gitu. Gue mikir. Tapi gue tanggepin aja omongan dia. Ya udah enggak apa-apa, aduin aja gue bilang gitu kan. Ya udah aduin aja. Ya dong, berarti setuju ya. Diaduin ya. Ya udah aduin aja. Tapi walaupun akhirnya
ya udahlah nggak usah kekeluargaan aja karena Iya, kan iya. istilahnya mungkin miskomunikasi gitu. Iya. Itu yang gue takutin waktu gue disuruh ngolek-ngolekin sama sama anak sama alumni suruh ngolekin anak kelas 1, kelas 2. Ya memang sih gue disuruh sering gitu kalau ada alumni, tapi gue jaga, takutnya ya ini anak salon ya kan di basisnya. Iya, iya. Terus taunya atau abangnya, walau anaknya nggak salon tapi abangnya punya Nama abangnya lah. legend gitu. Iya. Kan gue takut juga gitu. Jadi berkaca dari pengalaman itu yang Iya. membuat abang menjaga tuh ya. Iya, ya bukan berarti gue begitu masuk gue langsung so jago, buset, enggak lah gitu. Nah, bicara Dan Mogot nih bang, itu kan kalau dibilang jalur ekstrim juga bang. Pernah punya pengalaman waktu di jalan Dan Mogot tuh bang sampai sekolah. Nah iya, wah Dan Mogot punya cerita lah, 1000 cerita. 1001 bang ya. Kalau misalnya bicara memori emang nggak bisa dilupain lah. Baik gue kalau gue di Bariwan sih jarang gue bentrok di Dan Mogot karena rakyatnya cuma sedikit. Gue dari Cengkareng cuma 2 orang. Buset. Baru di Grogol baru ketemu dari Kebayo, dari Selipi, Bonjeruk, Selipi gitu, baru ketemu anak Kapuk, ketemu di Grogol. Tapi kalau Cengkareng gue berdua doang, nggak ada cerita lah kalau itu jalur Dan Mogot. Kecuali kalau misalnya di jalur sono jalur pusat. Kalau di Bariwan banyak jalur ceritanya. Tapi kalau misalnya bicara pertanyaan lu Dan Mogot, tiap hari ribut. Tiap hari ya? Nggak bentrok tiap hari tuh. Baik pulang, pergi, pasti ada cerita. Kalau mau cerita banyak cerita. Tapi gue mau ceritain ini pernah gue, karena berhubung lu yang ngajak gue podcast, gue pernah lihat di channel lu yang dulu. Ada dulu cerita anak Tanah Abang atau Blok M lah dulu. Cerita dia bilang katanya bentrok, dia ada yang bawa golok babi gitu. Dia ceritanya iya waktu itu tuh bang, betul. ada yang bawa golok babi, terus ya gue cerita versi gue lah dulu. Karena dia kan jalurnya sono, ketemunya di Harmoni. Ketemunya di Harmoni. Ya bukan Dan Mogot gitu kan, ketemunya di Harmoni. Jadi ceritanya waktu itu anak-anak Dan Mogot di Harmoni nih, nyampe begitu dari jauh lihat, entah itu anak Tanah Abangnya atau anak Blok M yang nggak tahu lah. Blok M dulu apa Tanah Abang? Tanah Abangnya dulu, strongnya katanya. Diributin sama anak-anak, diributin, terus udah gitu ada satu kejadian di situ ada anak katanya sih jagoannya juga, begang apa ya Bay waktu itu? Sendiri dia. Hah? Enggak, waktu itu datang sendiri siapa gitu kan. Dia memang gue liat salon sih, dia nahan sendiri. Anak-anak udah rame kan, teman-teman udah cabut, Teman-temannya udah cabut, dia sendiri nahan gitu kan. Siapa namanya? Kata si Bayu Sulis, tapi gue nggak tahu juga sih kata namanya Sulis. Udah gitu sama si Bayu dikelilingin gitu, diputerin. Dia nahan gitu kan. Karena gue lihat anak-anak rame, nggak mungkin juga lah anak-anak kalah karena dia sendiri kan. Bayu megang botol kerating deng, temen gue si Bayu. Terus udah gitu dikelilingin Bayu. Bay, sambit bay gue kan. Gue ngobrol waktu ribut jadi ribut aja masih bisa sempet ngobrol bang ya. Itu bener, gue bilang dikelilingin sama dia sih. Jadi waktu dikelilingin si Sulisnya ini nggak tahu Sulis atau bukan, katanya dia sih Sulis katanya. Dia begitu diputerin sih, jadi kan si berhadapan sama si Bayu kan. Jadi muter juga dia. Muter juga karena ngikutin. porosnya dia gitu. Iya. Gue lucunya, lah ini ribut lucu mah muter gitu. Kayak gangsing. Anak-anak cuman ini doang mau ngebagi cuman si Bayu udah ngelilingin sendiri gitu kan. Bay sambit Bay, disambit lah. Otak nggak tahu kena badannya, entah mukanya apa badannya kena gitu kan. Baru cabut. Anak Jawanya nggak bisa lewat. Anak nongkrongin. Datang lah tuh bos lagi. Bala bantuan nih. Bukan bala bantuan, itu anak anak Blok M apa Tanah Abang, Blok M kali lewat. Antara itulah, antara Blok M sama Tanah Abangnya. Wow, baru rame. Rakyatnya banyak, mau nyebar. Sempat sekut juga gue, sekut dalam artian wah ini perang berdarah nih dalam hati gue nih. Harus ada korban, gue bilang. Anak gue juga banyak bawa barang, bawa BR banyak. Gue sendiri megang. Ada, itu senjata andalan gue tuh dulu. Apa tuh bang senjata andalan? Golok babi kah? Gede. Golok babi. Itu gue pede banget megang, gede banget, gede ada segini kali ini. Lebarnya segini, lebarnya. Gagangnya gede lah. Pede gue megang tuh. Wah nih begitu dari jauh kan datang udah nyebar anak Jawanya. Apalagi jalur Harmoni itu gede banget jalannya kan. Pagi lagi.
pagi, sekitar jam 7 apa setengah 7 gitu. Jadi belum ada mobil, belum rame, belum macet. Nyebar bas aja gue bilang. Rame gue bilang nih. Baru dia ngebrak, cair gede-gede banget, tongol waktu nyebar mau kelihatan. Belum. Begitu deket baru tongolin cair. Anjir gede-gede banget gue bilang hati gue. Ke ban becak gue bilang, gila gede. Sempet balik gue, jeder aja. Ya kan. Gue masih belum panik gitu. Kalau rakyat kalah banyak waktu itu kami. Anak DKI masih kalah banyak. Belum panik tuh gue tuh. Cuman karena masih jauh. Jaraknya masih jauh, belum ngedempet. Belum ngomprok tapi anak belum mundur jeder. Cuman si Bayu ketinggalan di belakang. Waduh, gendut dia ketinggalan ya. Iya. Dia teriak di belakang gue. "Duh, balikin dong," kata gitu kan. Gue udah pegang BR kan. Langsung gue sengaja memang narik dulu mundur anak-anak, mundur gitu, begitu deket baru gue keprak gitu kan, begitu udah mundur, balikin 1, 2, 3, gue balikin teman anak jobret aja, begitu begini deh arahnya buat gue langsung balik badan, otomatis panik tuh bang, langsung jadi gue ngeliat wah gila CR nih, yang CR tuh 3 orang tuh, di depan abang tuh ya, di depan gue 3 orang, gue pengen ngaduin. Gue sengaja nggak ngaduin ke dia. Strategi gue emang nggak ngaduin ke dia karena dia tiga orang, gue sendiri gitu. Gue milih yang lemah. Yang terlemah Yang gue lihat begitu gue lihat terlemah, megang buntut pari. Wah dia pegang, gue langsung koprok dia, gue kejar ya kan, dia mundur. Yang lain nggak dia mundur semua berat, mundur. Gue udak. Gue keprak sekali juga, tapi gue yakin sih. Thank you. Abang. Yuk. Minum dulu bang sama thank you, makan bro. kacang bang. Ya. Thank you bro. Thank you, bro. Siap bang. Ya kan begitu gue keprak dia yang bawa buntut pari, dia mundur, yang lain mundur. Ikutan mundur tuh. Iyalah, gue ya karena gini. Kalau gue ngaduin yang CR, bukannya nggak berani gue aduin. Dia 3, gue sendiri. Dan juga mungkin bisa kalah gue, resikonya gue kena. Gue pilih yang terlemah di sebelah kiri gue silang langsung. Dia begitu gue silang, dia balik badan, yang lain gitu balik badan. Udah lah. Gue yakin sih BR itu gede, tapi nggak tajam. Karena gue tahu BR gede memang, tapi apa namanya istilahnya nyeremin dari jauh. Iya. Sangar. Kalau ngebagi nggak tajam. Karena memang banyak gue lihat orang-orang itu gue dibagi nggak kenapa-napa. Itu bukan karena lo tekbal, gue udah tahu. Gue juga sering kena, bener. Gue nggak kenapa-napa. Ya karena BR nggak tajam. Lu coba CR ya yang kenain lu. Kalau bengkok mana? Kalau si bongkok yang kenain mah gue jangan bilang lu nggak kenapa-napa. Minimal ujung jari juga bolong dikit kan gitu.